Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat YouTube dimanapun kalian berada. Saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai keberadaan sisi lain dari Benteng Pendem Cilacap, yaitu yang biasa dikenal dengan Panembahan Sekar Taji dan Panembahan Sekar Wulung. Apakah betul Panembahan Sekar Taji dan Panembahan Sekar Wulung tersebut adalah merupakan makam atau hanya sekedar petilasan? Untuk itu mari kita kupas sejauh mana keberadaan Panembahan Sekar Taji dan Sekar Wulung ini. Apakah betul atau tidak bahwasanya keberadaan kedua panembahan tersebut adalah merupakan makam? Untuk meluruskan pengertian kita semua, mari kita kupas tentang kedua panembahan tersebut dengan narasumber yang bisa dipercaya. Untuk sekarang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kang Dandit. Untuk itu mari kita korek sejauh mana kebenaran mengenai kedua panembahan tersebut. Ya Kang Dandit, ini ada satu pertanyaan dari para netizen. Itu mengenai Panembahan Sekar Wulung dan Sekar Taji yang ada di komplek wisata Benteng Pendem. Menurut Pak Kang Dandit sendiri itu betul ada makam atau cuma sekedar petilasan? Saya akan menjelaskan di sini, dan tentunya untuk semua kalangan biar tidak terjadi selisih paham ya, bahwa kita akan mengulas kebenaran. Jadi begini, untuk yang berada di seputaran Benteng Pendem itu emang ada terlihat dua makam, yaitu makam atau petilasan dari Sekar Wulung dan Sekar Taji. Pada saat itu ada bisa katakan seseorang dari perguruan bela diri Putra Siteki. Jadi beliau itu menerawang bahwa betul tidak di situ ada jasad yang disebut itu Sekar Wulung dan Sekar Taji. Jadi begini, untuk saya mengatakan bahwa kemungkinan yang mendirikan makam tersebut itu pernah bermimpi atau pernah mimpi atau dapat wangsit harus membuat sebuah makam yang berada di Benteng Pendem tersebut, begitu loh Kang. Jadi intinya itu sebetulnya itu bukan makam itu Kang? Bukan. Jadi hanya dia membangun nisan, dan di dalam tersebut tidak ada jasadnya apapun. Berarti kosong ya? Kosong. Itu cuma sekedar petilasan? Iya, betul. Jadi karena begini Mas, buat semua yang nonton biar tidak terjadi kerancuan. Jadi apakah betul? Jadi saya nih meluruskan hal tersebut biar tidak terjadi salah paham ya. Untuk para netizen dan semuanya, saya katakan bahwa tidak ada apapun bentuknya yang ada di makam Sekar Wulung dan Sekar Taji. Nah, terus mengenai itu para peziarah yang banyak datang ke sini itu apakah ada efeknya buat mereka setelah mereka itu datang ke ziarah ke sini ke yang boleh dikatakan petilasan Sekar Wulung dan Sekar Taji itu? Ya, jadi begini, emang banyak yang datang ke sini, sowan ke sini, katakan ziarah. Kalau untuk efek apapun bentuknya, karena mereka sudah pulang ya dan tidak kembali lagi gitu loh. Kadang saya pernah bertanya, pada saat itu ada tamu itu malah dari Serang Banten kalau nggak salah. Beliau itu habis dari Jawa Timur mampir ke Cilacap
ke Benteng Pendem. Kebetulan pas waktu itu saya ada di depan, saya tanyakan maksud kedatangan beliau rombongan itu apa gitu, atau hanya wisata atau apa. Tapi setelah saya tanya, mereka bilang katanya apakah betul di sini ada 2 makam ya. Emang karena saya lihat ya emang betul. Saya sebutkan Sekartaji, Sekarwulung. Oh, dia mengiyakan. Tapi ya nggak tahu selanjutnya, saya hanya mengantar waktu itu. Setelah saya mengantar ke makam tersebut, tidak lama terus langsung pulang. Setelah itu ya udah selesai gitu kan. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk bangunan yang tadi saya sebut, yaitu makam atau petilasannya Nyi Sekartaji dan Sekarwulung. Ayo ikutin saya. Oke, ikutin saya terus. Kita akan melihat bentuk yang sudah saya sebut tadi, yaitu makam Sekarwulung dan Sekartaji. Kita akan langsung menuju ke makamnya. Nah, oke. Ini kita sudah berada di sebuah makam. Di situ tertulis Ibu Nyai Sekartaji yang sudah saya sebut tadi, bahwasannya ini makamnya. Bangunan ini rusak karena pada saat itu dulu tertimpa pohon rubuh. Waktu itu pohon yang begitu besar di sini tumbang, jadi menghantam salah satu petilasan atau makam yang ada di tulisan itu, Ibu Nyai Sekartaji. Jadi keadaannya sekarang sudah kondisi rusak, dan di sini juga mungkin tidak menghalangi untuk yang para taziah mereka ke sini. Dan kita ke yang satunya. Oke. Ya, kita dari sini aja. Itu kita lihat bahwa di situ tertulis Padepokan Sekarwulung Benteng Pendem Cilacap. Itu mungkin didirikan pada tahun 1520. Wih, lama sekali itu ya. Oke, padahal pada saat itu Benteng Pendem ini sendiri dibangun pada tahun 1861 oleh Belanda. Kalau di situ tertulis 1520, berarti keberadaan benteng ini, makam ini sudah ada. Itu kita lihat di sana ada tulisan makam Sekarwulung. Ya, itu untuk para netizen. Saya hanya meluruskan keberadaan 2 tempat makam di sini. Kemungkinan yang sudah saya sebut, pendiri atau yang membangun makam ini atau yang dijuluki sebagai juru kuncinya dulu dimimpiin gitu loh. Dia mimpi atau punya wangsit harus membangun sebuah makam yang ada di sini. Begitu ceritanya.